Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita sama-sama bisa bertemu pada ruang virtual pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang telah menjadi suri teladan terbaik bagi kita semua. Baik, Alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada malam hari ini kita akan mempresentasikan dua makalah, yakni makalah yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran e-learning berbasis web dengan memanfaatkan LMS Google Classroom, dan makalah kedua yang berjudul CBT Bismart sebagai media evaluasi dalam pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan saya Sulfiani sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian pemateri dari materi pertama itu ada dari kelompok 6, yakni ada Bapak Muhammad Amin, Bapak MN Rahmat Kurniawan, dan Ibu Nur Eni Fazria. Kemudian dari materi kedua, yakni kelompok 7, ada saya sendiri Sulfiani, kemudian ada Pak Masung dan Bapak Ilham Al-Khois yang pada kesempatan kali ini belum bisa bergabung karena masih dalam perjalanan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen yang telah membuka ruang diskusi kita pada malam hari ini. Ya, baik, untuk mengefisienkan waktu kami persilahkan kepada pemateri dari kelompok 6 untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari pengembangan media pembelajaran e-learning berbasis web dengan memanfaatkan LMS Google Classroom. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan sebagai suatu kebutuhan manusia senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini berjalan beriringan seiring berkembangnya peradaban manusia. Di era modern ini, peradaban yang maju gemilang tentu tidaklah terlepas dari faktor pendidikan itu sendiri. Proses pembelajaran merupakan alat bantu transfer ilmu dan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik yang dapat membantu pembelajaran terasa lebih menarik. Untuk melengkapi dan membantu para pendidik dalam menyampaikan informasi, media pembelajaran perlu disusun dengan baik. Dengan menggunakan media modern ini dalam pembelajaran. Dengan menggunakan media diharapkan terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik dapat dilaksanakan. Adapun rumusan masalah dalam makalah kali ini ialah yang pertama, ini slide-nya enggak berganti. Yang pertama adalah Nanti di sini Pak, tapi enggak berganti di situ deh. Oke, saya lanjut saja. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama adalah apa itu e-learning. Dan yang kedua, bagaimana konsep pengembangan media pembelajaran web. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran e-learning berbasis web atau e-learning management system. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui apa itu e-learning. Yang kedua, untuk mengetahui konsep pengembangan media pembelajaran web. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran e-learning berbasis web atau Learning Management System atau LMS. Pembahasan apa itu e-learning. Istilah e-learning memiliki definisi yang sangat luas.
E-learning terdiri dari huruf E yang merupakan singkatan dari elektronik dan kata learning yang artinya pembelajaran. Jadi bisa dikatakan e-learning is the use of internet technologies and enhance knowledge and performance. Fungsi dari learning ada 3, yaitu yang pertama adalah suplemen atau tambahan, dan yang kedua adalah komplemen atau pelengkap, dan yang ketiga adalah substitusi atau pengganti. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Iya, selanjutnya pemateri kedua dari kelompok 6. Kami persilahkan Bapak Amin. Oh iya, giliran saya ya untuk Iya. menampilkan hasil produk kami. Bu Nuraini bisa di share screen-nya bisa dihapus atau dihilangkan supaya saya bisa share screen juga di sini. Oh iya, Bu Nur Eni stop share screen tak? Ya sudah Pak. Jadi tadi dijelaskan bahwa Google Classroom itu bisa kita gunakan untuk learning management system. Kita mungkin bisa masuk dulu ke akun Google, kemudian kita klik ikon Classroom ini, maka kita akan terhubung kepada Google Classroom kita. Jadi di sini saya sudah, ini salah satu contoh bahwa di Google Classroom itu LMS-nya bisa ya pasca. Ini kelas misalnya, kita katakan saja ini kelas di sini, ada kelas pasca misalnya, kemudian ini saya buat kelas pendidikan agama Islam. Jika kita buka ini kelas pendidikan agama Islam, nah disinilah beranda tempat di mana pengumuman serta interaksi antara mengirim pengumuman misalnya selamat menunaikan ibadah puasa adik-adik. Di sini juga akan tampil berbagai postingan yang saya tugaskan, yang saya tampilkan di LMS Google Classroom ini. Misalnya saya memposting pertanyaan baru, apakah yang dimaksud dengan ikhlas. Nah, ini jika misalnya Mana Pak Amin? Atau mungkin cuma saya yang ingin tidak juga mendengar suara Pak Amin. ya, Hilang kita di sebentar Pak. diulang Ya, lanjut. ya. Lanjut Maki Pak. Oke. Jadi di tugas kelas itu di sini kita bisa mengupload tugas-tugas yang akan kita berikan kepada peserta didik. Pada klik orang di sini itu kita bisa tambahkan pengajar dan tambahkan siswa. Jadi ketika kita ingin menambahkan pengajar, kita tinggal mengklik alamat email yang dimiliki oleh pengajar tersebut. Jadi ketika kita klik di sini alamat email pengajar, maka ketika kita undang di sini akan ada notifikasi khusus bahwa dia, dan ketika dia menyetujui maka dia di sini sebagai co-teacher, artinya teacher pembantu begitu. Nah, kemudian jika kita tambahkan di sini siswa, maka kita juga bisa kita juga cukup menambahkan alamat email siswa di sini. Apalagi sekarang ini lewat kolaborasi Google dan Kementerian Pendidikan ada alamat-alamat web email khusus untuk guru, misalnya dengan domain begini guru.sd.belajar.id. Peserta didik juga sebenarnya juga ada. Jadi di sini lewat hal itulah sehingga ada slogan Google untuk pendidikan, bahwa kita bisa memanfaatkan Google ini untuk
pendidikan gitu. Di sini juga ada nilai, di sini akan ada tampil nilai-nilai peserta didik ketika mereka menjawab soal-soal yang kita berikan. Nah, ini ada rata-rata kelas di sini. Ini jadi di sini ada tampil 0 dari 100. Misalnya begitu, 0 dari 100. Jadi ketika kita membuat tugas misalnya tugas esai misalnya ya. Ini tugas esai. Kita beri judul misalnya berikan sejarah Nabi, ceritakan sejarah Nabi begitu. Nah, di sini maka peserta didik di sini dia akan mengetik di sini. Ini petunjuk opsionalnya. Misalnya ceritakan sejarah Nabi, kemudian opsionalnya misalnya ketika Nabi berada di Madinah begitu. Nah, di sini di poin di sini kita bisa berikan soal itu berapa poin penuhnya dari 10 sampai 100 begitu. Nah, kemudian di sini kita bisa mengkhususkan siswa, apakah itu semua siswa atau kita klik saja khusus siswa ini misalnya begitu. Kemudian kita juga bisa beri tenggat waktu. Nah, jadi misalnya kita bisa memberi tenggat waktu, misalnya batas waktunya nanti malam, kita bisa berikan tenggat waktu di sini sampai jam berapa, sampai tanggal berapa, bisa begitu. Kemudian kita juga bisa melampirkan misalnya ketika kita punya soal-soal di YouTube, misalnya ada beberapa pertanyaan di YouTube, kita bisa tampilkan juga tanpa membuat misalnya rubrik-rubrik di atas, kita bisa tampilkan juga alamat YouTube di sini, kita bisa upload juga misalnya gambar yang dimana di situ bisa mendukung kejelasan tugas kita. Kita juga bisa upload link, misalnya ada beberapa link yang mendukung tugas kita bisa menjadi jelas bagi peserta didik. Contohnya begini. Nah, ini. Misalnya apakah yang dimaksud dengan ikhlas, ya kan? Ini yang pernah saya buat. Kita lihat pertanyaannya. Tunggu dulu teman-teman. Misalnya di sini. Kok begini? Oh, ini pertanyaannya. Lah, mana ini? Nah, begini. Misalnya hidup sederhana dan ikhlas. Nah, di sini untuk membaca materi pada bab ini, silakan adik-adik membuka PDF ini, lalu bukalah halaman 68. Semangat membaca adik-adik. Jadi, peserta didik yang tergabung dalam Classroom ini, dia tinggal mendownload PDF ini, kemudian membuka halaman 8. Begitu. Juga, misalnya materi baru, surah Al-Ma'un. Begini, pada bab kali ini adik-adik akan berlatih untuk membaca, menghafal surah Al-Ma'un. Jadi kita bisa memasukkan video di YouTube untuk mendukung materi ajar yang akan kita berikan. Misalnya di sini di YouTube, jika kita klik ini, maka mereka akan terhubung di YouTube dan mereka tinggal melihat. Jadi Google Classroom ini bisa digabungkan dengan berbagai macam platform, misalnya YouTube, kemudian Google Site atau Google Situs, yang jika kita punya Google Situs juga bisa kita manfaatkan. Mungkin itu saja untuk mengefisienkan waktu. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik, terima kasih. Jadi materi dari kelompok 6, kalau jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran, tanggapan, ataupun pertanyaan, ditahan dulu, silahkan disimpan dulu baik-baik. Kita lanjut ke materi kedua, yakni dari kelompok 7, dengan materi CBTV Smart sebagai media evaluasi dalam pembelajaran. Silahkan Pak Masum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulullah ma'bad. Yang kami hormati Pak Doktor, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati pula. Perkenalkan, saya Maksum Sulfiani dan Muhammad Ilham, kelompok 7, akan mempresentasikan tugas kami, di mana judul daripada makalah kami yaitu CBT Bismar sebagai media evaluasi dalam pembelajaran. Kita mulai dari latar belakang. Pada era globalisasi seperti saat ini, proses evaluasi pembelajaran menghadapi tantangan yang relatif besar. Perkembangan iptek yang pesat menawarkan berbagai kemudahan baru dalam lingkup pembelajaran, terutama bervariasinya media evaluasi pembelajaran yang digunakan guru. Teknologi sebagai media evaluasi pembelajaran menjadikan kesempatan bagi siswa dalam meningkatkan motivasi belajar. Media evaluasi pembelajaran yang diterapkan oleh guru merupakan satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi belajar pada siswa. Tidak semua guru mampu memilih dan menerapkan media evaluasi pembelajaran yang tepat. Pemilihan media evaluasi pembelajaran inilah yang menjadi salah satu faktor kurangnya antusias siswa dalam mengikuti evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat menggunakan media evaluasi pembelajaran yang mana lebih banyak melibatkan siswa secara aktif saat pembelajaran. Banyak media evaluasi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan peran aktif siswa di kelas. Salah satunya adalah media CBT. Menurut Akbar dan Wahid Yunedar, penerapan komputer based test atau CBT banyak digunakan di berbagai lembaga maupun perguruan tinggi secara resmi sebagai media pembelajaran maupun sistem evaluasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini aplikasi CBT sudah semakin berkembang. Perkembangan tersebut dimulai dari aplikasi yang berbayar hingga aplikasi yang gratis. Yang gratis yang dapat digunakan selama tidak melanggar aturan dari pengembang program itu sendiri. Program yang ingin diterapkan oleh penulis adalah aplikasi Bismar. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi gratis yang dikembangkan oleh Sigit Haryono. Kemudian dari latar belakang tersebut kami munculkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, kami mulai dari pengertian daripada evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengertian CBT Bismar sebagai media evaluasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penggunaan media evaluasi CBT Bismar. Kemudian tujuan pengertian evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui Pak Masum hilang, mungkin jelek jaringannya Pak. Ya. Oh ya, ada yang kembali. Gangguan ini, napas jaringan. Kemudian lanjut, kita mulai dari pengertian daripada evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Melaksanakan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Evaluasi sebagai bagian dari program pembelajaran perlu dioptimalkan.
karena bukan hanya bertumpu pada penilaian hasil belajar, tapi juga perlu penilaian terhadap input, proses, dan output. Salah satu faktor yang penting untuk efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi, baik terhadap proses belajar maupun terhadap hasil pembelajaran. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, pengertian daripada CBT Bismarck. Jadi media CBT atau computer based test adalah sistem evaluasi berbasis komputer yang mana membantu guru dalam melakukan tes penilaian maupun efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tes nantinya akan digunakan itu sendiri membantu untuk mempercepat umpan balik menurut Murniati. Kemudian yang kedua, komputer atau biasa disebut dengan istilah computer based test. Software ini diciptakan untuk memudahkan guru dalam memberikan tes kepada siswa-siswi, serta bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang diciptakan dan dikembangkan oleh Sigit Haryono. Software ini mempunyai banyak fitur yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah fitur autocorrect. Dengan fitur ini, guru tidak perlu mengkoreksi ulang pekerjaan siswa-siswi, karena secara otomatis software ini akan menghitung tingkat kesalahan siswa dalam memberikan skor antara rentang nilai 0 sampai 100. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa CBT Bismarck merupakan media perangkat lunak berbasis komputer dengan menggunakan software Bismarck sebagai pendukung, yang mana software ini memiliki tampilan menyerupai UNBK sehingga memudahkan guru memberikan gambaran tentang UNBK. Jadi UNBK sudah tidak ada sekarang, yang ada adalah asesmen. Selain itu, dapat digunakan sebagai media oleh guru untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga, penggunaan aplikasi Bismarck. Jadi aplikasi Bismarck ini digunakan, ketika mau digunakan harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, komputer telah terinstall atau tersambung dengan aplikasi Bismarck. Kemudian yang kedua, memiliki komputer, memiliki HP sebagai klien nantinya, klien yang dipakai nanti untuk siswa untuk ujian. Yang memiliki jaringan LAN atau jaringan WiFi, di mana masing-masing komputer tersebut nantinya disetting terlebih dahulu agar terkoneksi atau tersambung dengan komputer server. Kemudian yang ketiga, pastikan komputer server telah memiliki database yang telah disimpan, termasuk data siswa, bansoal, kelas, mapel, dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah terinstall dan tersetting, nantinya komputer server kita buka aplikasi examnya atau biasa disebut exam PP control panel. Kemudian yang kedua, setelah itu kita start. Jadi tombol start yang ada di aplikasinya kita klik, baik yang Apache-nya dan MySQL-nya. Kemudian setelah kita start, tentunya aplikasi ini kita tinggal minimizkan saja. Kemudian lanjut membuka aplikasi browser. Jadi aplikasi browser semua mendukung. Contohnya Google, Mozilla, Browser, dan seterusnya, bisa semua ya. Kemudian ketika sudah terbuka Google-nya, kita ketikkan nanti di address bar-nya localhost _panel. Kemudian kita enter. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di layar kita. Ini adalah login
awal daripada aplikasi Bismar, di mana nantinya kita bisa masuk sebagai admin, siswa maupun sebagai guru. Yang kita klik masuk atau submit. Lanjut, tampilan daripada Bismar ketika sudah kita masuk di dalamnya, maka akan tampil di mana ada beberapa menu yang nantinya bisa kita gunakan. Itu ada semua fungsinya. Di sini kami memberikan nomor, di mana yang pertama ada sistem server, itu berisi adalah settingan waktu. Jadi aplikasi Bismar ini terisi atau Mohon maaf, gangguan lagi jaringan Pak Mas Om. Keluar lagi dari Zoom. Bagaimana Pak Masum? Belum Tapi kembali ya, Pak beliau. Masum. Ada nih Pak di dalam, cuman ini ada nih kuliah namanya. Oh ya ada nih. Oh ya, terputus tadi silakan ya. Pak. Iya Pak, terputus. Untuk lebih jelasnya mungkin di bagian aplikasi ini bisa saya tunjukkan bagaimana caranya. Saya screen terlebih dahulu aplikasinya. Ini adalah aplikasi Bismar yang sudah terinstall di laptop kita. Jadi ini awalnya dia berbentuk seperti tulisan star. Nah, ini harus dijalankan ketika kita ingin membuka aplikasinya, kita start terlebih dahulu. Yang Apache-nya duluan atau MySQL-nya terserah, tidak ada masalah. Kita start, kemudian kalau dia sudah start, nantinya akan berganti dengan tulisan stop. Ketika aplikasi ini sudah dijalankan, kita tinggal minimize saja. Selanjutnya, kita akan buka aplikasi browser. Jadi aplikasi browser di sini yang saya buka adalah Google. Nantinya kalau kita ingin membuka aplikasinya, kita ketik localhost garis miring panel. Baru kita enter. Maka akan tampil seperti ini ya. Jadi dia tampilan pertama ini adalah merupakan muka pertama daripada aplikasi Bismar. Kemudian di sini kita bisa login sebagai admin, sebagai siswa, sebagai guru. Jadi guru yang nantinya ingin menginput soal, melihat nilai, melihat hasil, bisa nanti masuk. Jadi tentunya guru harus didaftar terlebih dahulu oleh admin. Begitu juga siswa yang ingin nantinya mengecek nilainya, itu bisa login sebagai siswa. Ya, tapi untuk kali ini saya akan masuk sebagai admin. Jadi user dan password-nya itu adalah sama-sama admin. Kemudian saya klik masuk. Seperti ini ya, isi daripada Bismar, ada beberapa menu seperti yang tercantum dalam makalah kami. Ada beberapa menu di sini. Kalau yang tampil di sini adalah data sekolah saya, di mana ada 3 kelas, kemudian ada 43 siswa, kemudian ada 18 mapel, dan kemudian ada 63 bansoal. Kemudian untuk file media daripada soal-soal daripada setiap guru itu masuk di sini semua. Jadi perlu kami jelaskan
caranya ketika seumpama kita ingin menjalankan aplikasi ini. Jadi saya perlihatkan satu-satu. Jadi di sini setting servernya yang perlu diatur di sini biasanya adalah setting waktunya. Jadi ada waktu Indonesia Barat, ada Makassar atau Wita, ada Jayapura atau waktu Indonesia bagian timur. Kemudian di data sekolah yang perlu di setting di sini adalah nama guru ya, nama guru yang nantinya yang akan login untuk membuat soal. Nah, ini semua adalah nama-nama guru. Kemudian di menu administrasi ada daftar kelas. Daftar kelas ini ada beberapa pilihan, bisa kelasnya ditambah secara manual, bisa juga di download template-nya seperti ini. Kita buka, kemudian ini format Excel-nya sudah terdownload, nantinya kita bisa isi sesuai data yang ada di dalam, kemudian kita bisa upload kembali. Begitu juga di menu mata pelajaran, ada juga pilihannya menu mata pelajaran di sini yang nantinya mau diujikan, itu bisa diketik secara manual, tambah mapel di sini, atau kita juga bisa melakukan download template-nya. Setelah diisi, menu daftar siswa bisa ditambahkan satu persatu, atau bisa juga di-download template-nya, kemudian diisi, kemudian di-upload. Selanjutnya di menu bank soal. Di menu bank soal di sini adalah menu di mana nantinya guru melakukan upload soal. Ya tentunya tadi template soalnya, ini ya, template soalnya dulu terlebih dahulu harus di-download, kemudian diisi. Setelah diisi, nantinya kalau mau di-upload, buat dulu ban soal. Kalau yang sekarang yang kelihatan ini adalah mata pelajaran yang sudah terupload. Kemudian untuk file pendukung soal, jadi untuk file pendukung soal di sini adalah soal-soal atau choice yang bergambar, yang biasanya yang sulit untuk diketik di aplikasinya, itu bisa dibuatkan bentuk gambar. Jadi gambarnya nanti semua diupload di file pendukung. Yang penting di sini adalah menu cetak kartu. Jadi di sini ada jurusan di sekolah saya cuma satu, saya pilih kelas 10-an seperti ini. Jadi menu kartu ini, cetak kartu ini muncul ketika siswa sudah di-upload namanya, identitasnya semua. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk fotonya belum ada karena belum dilakukan upload foto. Kemudian menu cetak, di menu cetak juga di sini ada menu daftar hadir. Jadi ada menu daftar hadir, nantinya bisa kita download, jadi kita tidak perlu buat lagi daftar hadir. Begitu pula dengan berita acara, kemudian daftar nilai. Untuk status ujian, ada beberapa di sini. Ketika seumpama soalnya sudah di setting, kita sudah upload, kita setting di sini jadwalnya. Di sini jadwalnya bisa kita atur waktu pelaksanaannya tanggal berapa, kemudian jam berapa. Tinggal kita pilih hari tanggalnya, kemudian jam berapa memulainya. Kemudian durasi waktunya berapa menit, kita tinggal ketik. Kalau seandainya 60 menit, 1 jam berarti kita ketik 60 menit. Kemudian tutup jam berapa. Ini ujian tutup ini dimaksudkan anak-anak tidak bisa login lewat waktu yang telah kita tentukan di jam tutup ini. Kemudian menu token ada. Jadi setiap nanti anak-anak ujian harus menggunakan token. Kemudian kita ada semester, tinggal kita pilih semester berapa, ganjil atau genap, sesinya. Kemudian nama filenya, ini tidak apa-apa kosong. Kemudian
nilai yang ditampilkan nilai di kolom nilai ini apakah perlu ditampilkan pada saat selesai anak ujian tampil nilai atau tidak. Begitu juga dengan token. Apakah tokennya nanti ditampilkan atau tidak, ya tergantung pemilihannya di sini. Kemudian lanjut ke menu status peserta. Di menu status peserta di sini adalah daftar siswa yang ujian. Di sini ada statusnya kalau dia belum sementara melaksanakan ujian, berarti di sini sedang melaksanakan ujian, tapi kalau dia sudah selesai maka status peserta adalah selesai, tes selesai. Kemudian ada menu reset. Ketika ada gangguan pada peserta pada saat ujian, siswa tersebut bisa kita reset supaya bisa login kembali. Dan pada saat login, dia tidak perlu mengulangi dari awal lagi, tinggal disambung ketika seumpama sudah ada beberapa soal yang sudah dikerjakan. Kemudian menu analisis. Menu analisis di sini adalah untuk melihat hasil pekerjaan siswa. Salah satu contohnya di sini yang sudah pernah diujikan baru-baru ini adalah daftar analisa hasil Tabe hilang lagi Pak Mas Om. Tidak stabil jaringannya. Barangkali kalau sudah bergabung kembali, dibuka saja sesi tanya jawab. Iya, nanti jelaskan lebih lanjut jika ada yang mempertanyakan. Di Padi, begitu saja. teman-teman lagi gangguan jaringan. Iya, tapi Pak Mas Om, kita Saya lanjut langsung sedikit saja lagi. buka. Jadi Oh, dari sedikit. sedikit lagi. Menu analisa bisa kita lihat contohnya di sini. Ini adalah hasil pekerjaan daripada siswa atas nama Badriah. Ini adalah hasil ujiannya, dia dapat 76. Ini pilihan ganda 19 yang benar. Kemudian hasilnya 76. Esainya kebetulan untuk soal yang diujikan untuk mapel ini tidak ada esainya, jadi tinggal nilai pilihan ganda yang dihitung. Nah, ini adalah rekaman daripada hasil jawaban yang dipilih siswa atas nama Badri Wulansari. Nah, seperti ini, jadi tidak ada rekayasa. Dan kemudian ketika kita ingin melihat secara keseluruhan, di sini kita bisa klik analisa butir soal. Analisa butir soal ini memuat semua daftar siswa secara keseluruhan dalam satu file, tidak perlu kita buka satu-satu seperti ini. Dan kemudian kalau siswa mau login, tentunya dia akan membuka Google dan kemudian dia mengetik 192.168.0.100. Ini adalah IP daripada server. Kita enter, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah login awal untuk anak-anak ujian. Salah satu contohnya saya masukkan. Oh ya, sorry. Nah, ini. Ini konfirmasi data peserta karena kebetulan saya belum setting mapelnya yang mau diujikan, sehingga di sini status ujian tidak ada jadwal ujian. Ketika ada jadwal ujian, maka tentunya di sini nanti ada permintaan token dan kemudian anak-anak bisa melihat soal-soal yang ada di daftar. Sekira itu teman dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita membahas presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada pemateri
kepada ketiga pemateri kita pada malam hari ini. Nah, untuk membahas lebih jauh lagi tentang desain-desain produk yang diperkenalkan oleh ketiga pemateri kita, sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh ketiga pemateri kita pada malam hari ini. Silahkan teman-teman. Jika ada yang masih kurang jelas ataupun ada yang tidak sesuai dengan pemahaman kalian, boleh ditanyakan. Saya, Kak. Oh iya, silakan. Miftahul Ilmi? Iya, Oh iya, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja pertanyaan saya untuk kelompok 6. Kelompoknya Pak Amin. Kelompok 6. Nah, adapun pertanyaan saya, apakah ada perbedaan apabila kita menggunakan aplikasi Classroom ini, kita menggunakan akun sekolah dengan akun pribadi? Apakah ada perbedaan ketika kita mengakses Classroom tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Jadi kami ulang pertanyaannya Ibu Miftahul ini, apakah ada perbedaan apabila kita menggunakan aplikasi Classroom ini menggunakan akun sekolah atau akun pribadi? Apakah ada perbedaannya seperti itu, Ibu? Iya. Iya. Selanjutnya masih ada teman-teman? Adik saya. Ayo, silakan Ibu Eti. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen, dan ya saya hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan seperjuangan. Saya tertarik dengan aplikasi CBT Bismart yang disajikan oleh Pak Masum tadi. Saya melihatnya itu seperti aplikasi-aplikasi profesional yang dipakai misalkan seperti ANBK ya. Mulai dari halaman login siswa itu persis, dan tampilan untuk admin ini kayak aplikasi yang dimiliki oleh kementerian-kementerian seperti Kementerian Agama, itu kayak di Siaga, Simpatika itu hampir sama. Saya tertarik ingin mengulas secara ingin menguliti. Saya tertarik ingin menguliti aplikasi Bismart yang ditayangkan oleh Pak Masum ini. Bagaimana Pak Masum bisa memberikan kami bisa dibagikanlah mungkin Pak cara untuk membuat aplikasi seperti Bismart itu seperti apa sih Pak? Karena saya jujur sangat tertarik dengan aplikasi yang Bapak sajikan tadi. Ya, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi inti dari pertanyaan dari Bu Eti ini, bagaimana cara membuat aplikasi seperti Bismart ini? Seperti itu, Bu Dia? Ya, selanjutnya masih ada teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan, silahkan. Sebelum kami lempar kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tadi saya barangkali bisa satu. Iya, silahkan Ibu Musidawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dosen yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang sempat hadir pada pertemuan kali ini. Ada pun yang ingin saya tanyakan di sini mengenai masih berhubungan dengan pembahasannya Pak Maksum, yang mana saya baca di sini adalah
keuntungan dan kelemahannya, kekurangannya. Di sini katanya hemat waktu untuk pekerjaan penilaian tes. Kemudian di kekurangannya mengatakan bahwa apabila sistem komputer bermasalah saat pelaksanaan tes, maka dia harus diulang. Otomatis ini sudah tidak menjadi hemat kembali karena dia mengulang waktu kembali. Ya, itu sudah tidak hemat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin tanya, yang saya ingin tahu bagaimana caranya mengantisipasi, karena ini dulu kadang-kadang kita ini menggunakan di AMBK dulu, dia itu dilaksanakan biasanya per sesi karena biasa peralatan atau komputer yang ada di sekolah itu hanya misalnya 20 sementara peserta 60. Biasa dibuat menjadi sesi 1, 2, dan 3. Sehingga misalnya sesi 1 sudah selesai, sementara sesi 2 belum selesai, jaringan bermasalah. Bagaimana caranya mengantisipasi agar soal ini tidak bocor? Apakah sekolah menyiapkan soal-soal yang baru atau bagaimana? Saya ingin mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Misdawati. Kami ulang pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu di keuntungan tadi ini ada yang kami baca yaitu hemat waktu. Kemudian di kekurangannya, apabila sistem komputer bermasalah, maka semuanya akan diulang. Nah, jadi pasti di sini tidak hemat waktu lagi seperti itu, Budi Musdawati. Ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana cara mengantisipasi agar soal tidak bocor? Karena biasanya di sekolah-sekolah besar itu dibuat per sesi karena fasilitas yang kurang memadai. Seperti itu, Ibu. Ya. Iya, baik. Untuk sesi tanya jawabnya kami tutup dulu dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri dari kelompok 6 menjawab pertanyaan dari Ibu Miftahul Ilmi. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan apabila kita menggunakan Classroom, menggunakan akun sekolah ataupun akun pribadi? Silahkan Pak Amin. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Miftahul Ilmi. Secara mendasar tidak ada perbedaan dalam menggunakan Google Classroom, menggunakan akun Google Pendidikan atau Google pribadi. Tidak ada. Hanya saja di akun Google Pendidikan itu ada beberapa keistimewaan. Misalnya di akun Google Pendidikan itu kapasitas penyimpanan drive-nya itu sampai 100 giga. Beberapa bulan yang lalu itu sampai tidak terbatas, tapi diubah menjadi 100 GB. Kalau akun biasa itu dia hanya 15 GB drive penyimpanan awannya. Kemudian keistimewaan akun Google Pendidikan itu bisa diintegrasikan dengan SIM PKB. Nah, ini sangat membantu guru-guru. Jadi akun domain guru.sd.id itu dia bisa sinkron dengan SIM PKB. SIM PKB ini adalah website atau alamat di mana setiap alamat yang diadakan oleh pemerintah, data-datanya itu supaya terlapor dan terdata di pusat, misalnya begitu. Kemudian akun Google Pendidikan juga ini dia bisa ada manfaat tersendiri di Canva. Jadi semua akun pendidikan ini didesain untuk memudahkan pengajar, pendidik untuk mendesain dan membuat media pembelajarannya itu semakin mudah. Tapi dalam hal ini saya belum tahu apa manfaat-manfaat dari Google Pendidikan di Canva, tapi katanya ada manfaat tersendiri. Jadi dia bisa didaftarkan di Canva dan ada keistimewaan tersendiri jika menggunakan Google Pendidikan. Mungkin itu. Jadi secara mendasar ketika menggunakan Google pribadi di Classroom sama saja. Bisa mengajak teman-teman pengajar lewat akun Google-nya, bisa mengajak anak-anak peserta didik dengan lewat akun Google-nya juga. Tidak ada perbedaannya. Mungkin itu, Bu Moderator. Iya, terima kasih. Bagaimana Ibu Miftahul Ilmi? Atau masih butuh jawaban lain?
kayaknya saya sedikit menyangga tentang masalah kuota ya. Kayaknya kalau kuota untuk pembatasan itu tergantung daripada sekolahnya sih kapan kayaknya ya untuk anunya apa namanya ini untuk aplikasinya itu Pak. Enggak begitu kah? Tabe Pak Amin. Ya masalah kuotanya itu pembatasan kuota begitu. Kayaknya tergantung dari kita kayaknya pembatasannya. Pembatasan yang mana Pak yang dimaksud? Yang untuk ketika peserta didik dengan itu antara guru dengan ketika kita menggunakan akun guru dengan akun pribadi. Secara mendasar, setahu saya, sependek pengetahuan saya, tidak ada perbedaan ketika kita menggunakan Google Classroom, akun pribadi dan akun Google Pendidikan. Yang menjadi perbedaan ketika kita menggunakan akun pendidikan, itu penyimpanan awan atau Google Drive-nya itu kapasitasnya itu dia dapat menyimpan data sampai 100 GB. Kalau akun pribadi, jika kita buka di HP kita itu paling itu 15 GB saja, itu pembatasannya. Itu yang saya tahu perbedaannya. Kemudian akun Google Pendidikan ini dia bisa disinkronisasi di SIM PKB, di mana tempat itu pendataan setiap guru di Indonesia. Oke, betul Pak. Begitu. Iya, yang tadi itu masalah Google, bukan Kak, bukan tergantung daripada kapasitas HP-nya, laptopnya kita ya, yang itu yang Google Drive-nya. Oh tidak Pak, karena Google Drive ini penyimpanan awan, penyimpanan awan, bukan penyimpanan ROM, bukan penyimpanan ROM di HP, dia disimpan di internet begitu, dia disimpan di awan. Suatu waktu kita bisa login, berkas-berkas semua hilang, tapi kita pernah mengupload filenya di Google Drive, kita hanya tinggal login di akun Google kita masuk di Google Drive, kita bisa mendownload ulang datanya itu. Jadi Google Drive, Google Pendidikan itu salah satu keistimewaannya kapasitas penyimpanannya lebih besar sampai 100 GB begitu. Oh. Jadi bukan kapasitas tergantung HP, karena HP kan dia pakai apa itu room ya. Jadi tidak tergantung HP. HP Kome pun jika dia bisa login di Google Drive, dia punya Google, dia bisa login, dia bisa download setiap file di dalam. Begitu. Oke. Iya, bagaimana Pak Saparudin? Oke. Aman. Aman. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya Kemudian selanjutnya tadi yang saya tanyakan itu adalah yang masalah SIM PKB ya. Mungkin kalau kalau kita sih bukan SIM PKB ya, kalau guru agama ya. Enggak tahu kalau daerah lain ya, masih SIM PKB atau apa. Kalau kita di baru kayaknya pindah ke aplikasi Siaga ya. Siapa yang guru agama? Kalau kami kurang paham. Ada SIM PKB di baru Pak Saparudin. Di SMP ada. Setiap guru begini Pak Saparudin. PKB. Tak melebar ini. Iya, coba setiap guru itu baik guru agama dia punya SIM PKB. Hanya saja di guru agama itu untuk proses administrasinya dia kan merujuk ke Kemenak. Nah, di situ guru agama terkhusus sendiri untuk info-infonya itu ada di Siaga. Oke, betul sekali. Gitu. Jadi saya pun ada SIM PKB di sini. Saya bahkan bisa screenshot ini untuk ya ada SIM PKB. Semua guru itu ada SIM PKB-nya. Yang terdaftar, yang punya NUPTK, data pokok pengajar pendidik Indonesia itu pasti ada SIM PKB-nya. Begitu. Iya betul. Sedikit meluruskan juga Pak. Silakan Bu. Iya, jadi akun SIM PKB itu dia milik Kemdikbud. Kalau Siaga itu miliknya Kemenak. Ya. Jadi kalau guru PAI itu dapat dua-duanya, memiliki akun SIM PKB dan memiliki akun Siaga, begitu Pak Ustadz Saparudin. Iya, betul. Makasih. Iya, baiklah. Alhamdulillah pertanyaannya Pak Saparudin sudah terjawab dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selanjutnya kami kembalikan kepada saudari penanya tadi, Ibu Miftahul Ilmi.
Sudah puas Bu, dengan jawaban sedikit yang Bu, sedikit diberikan? pertanyaan. Mungkin ini ada pertanyaan saya toh. Iya, Untuk sebentar Pak Sapardi, sebentar. Kami tanya dulu kembali ke Ibu Miftahul Ilmi. jadi Iya, sudah jelas. Iya, Sudah jelas. alhamdulillah. Nanti Pak Sapar pertanyaannya disimpan baik-baik dulu, kita beri kesempatan kepada Pak Masum dulu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Eti. Bagaimana Pak Masum, pertanyaan dari Ibu Eti tadi ini, Ibu Eti meminta tips and triknya bagaimana cara membuat aplikasi seperti Bismart ini, karena Ibu Eti sangat tertarik dengan aplikasi ini. Boleh dijawab Pak Masum, silahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya jawab dari pertanyaan Bu Eti, bahwa saya jelaskan bahwa aplikasi ini sebenarnya Bu Eti dan teman-teman sekalian, ini adalah aplikasi free, artinya gratis, ada bisa kita download di internet. Cuma persoalannya kalau sifatnya gratis, ibaratnya bahwa ada keterbatasan untuk berkreasi di dalam aplikasi Bismart. Itu yang pertama. Kemudian ada yang berbayar. Berbayar ini ada beberapa macam bentuk, di mana ada yang berbayar biasanya per semester, ada per tahun, dan kemudian ada berbayar tapi sifatnya murah, tapi itu kita yang kelola. Karena kalau yang berbayar ini biasanya yang kelola itu adalah yang menjual daripada aplikasi itu. Artinya semua ketersediaan daripada Bismart itu dia yang desainkan kita. Seperti contohnya logonya, nama sekolah kita, nama kepala madrasah kita, dia semua yang desain. Sehingga kita tidak terlalu banyak berkreasi. Tapi kalau model seperti yang saya pakai ini adalah model yang berbayar, namun saya sudah pernah minta izin sama pengembangnya yang punya, bahwa saya saya pengen yang kreasikan sendiri, sehingga diberikanlah izin. Dan aplikasi ini alhamdulillah semester ini kemarin berjalan dengan baik, kita laksanakan di sekolah saya. Adapun kalau ada teman yang berminat, ya tentunya saya tidak menutup bahwa saya bisa mengajarkan. Namun di sisi lain bahwa pembelajaran ini sebenarnya tidak bisa kita pelajari secara sepintas. Artinya butuh proses. Di mana kalau seandainya kita berdekatan, itu sangat baik untuk kita bagikan. Kan sekarang ini aplikasi-aplikasi sebenarnya ini yang penting untuk kita gunakan di sekolah atau di madrasah kita masing-masing. Kan sekarang ini tidak ada lagi berbasis kertas, kalau memang ada fasilitas. Bahkan sebenarnya aplikasi ini bisa kita online kan, bisa juga kita offline kan, tergantung dari kemampuan kita. Seperti itu. Masalah pembagian Bu Eti ya bisa saya bagikan, bisa saya, cuma persoalan jarak saja kita yang menghalangi kita untuk berbagi lebih cepat. Seandainya kita mungkin dalam jarak yang dekat, ya tentunya saya justru berterima kasih kalau ada yang pengen menggunakan aplikasi ini. Seperti itu Bu. Artinya kedepannya mungkin kita bisa gunakan, akan tetapi ya sistem belajarnya itu gimana, itu yang mungkin saya yang tidak tahu bagaimana sistem belajarnya, karena ini artinya kalau mau belajar ini memang mestinya harus sama-sama, artinya dipandu secara langsung. Kalau nonton videonya seperti ada di YouTube, sebenarnya ada di YouTube juga beberapa videonya, namun di YouTube itu lagi-lagi banyak hal yang bisa kita temukan dan itu tidak bisa kita bertanya. Sekiranya sudah buntu dari situ, kita tidak bisa lanjut lagi, seperti itu. Seperti itu Bu Eti. Saya siap untuk mengajarkan model ini, dan memang model ini memang dari
dicontoh dari UNBK kemarin 2017 seperti itu, Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Masum. Jadi Kita membayar ini kalau belajar. berarti kalau mau tips and triknya lebih baik secara langsung, nanti Pak Masum privat secara khusus. Sama tapi aku ikut deh. Iya Pak Sapar? Mau juga ikut pelatihannya. Iya ikut masuk juga nanti Pak Masum. Kapan dijadwalkan dulu Pak Masum? Bagaimana Bu Eti? Iya, terima kasih banyak Pak Masum. Ya, jadi saya kira dengan kecanggihan teknologi bisalah yang jarak jauh itu menjadi dekat nantinya. Dikirim saja Pak ya, nanti diusahakan. Janji ya Pak. Saya kembalikan ke moderator. Lanjut dek. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan kedua Jadi Pak teman Masum. betul-betul mau, insya Allah saya bantu. Meskipun mungkin kalau prosesnya jarak jauh itu mungkin agak lama di apa namanya ya, dimengerti kalau dari ketimbang daripada ketemu langsung itu lebih cepat. Oke, insya Allah Bu, kalau memang kita berminat untuk aplikasi ini. Ya, baik. Selanjutnya Pak Masum, pertanyaan kedua dari Ibu Musidawati. Ini ada 2 pertanyaan Pak Masum. Pertanyaan pertama tadi, keuntungan Bismart itu ada hemat waktu, kemudian di kekurangannya ada juga kalimat yang mengatakan apabila sistem komputer bermasalah maka sesinya akan terulang. Jadi pasti sudah tidak hemat waktu lagi. Bagaimana itu Pak Masum? Tolong dijelaskan. Ya, oke, langsung saya jawab bahwa memang dari segi keuntungannya memang ada hemat waktu. Maksudnya hemat waktu ini dibandingkan dengan menggunakan kertas, nah, gitu. Artinya proses yang kita lakukan ini sangat mudah, tidak perlu lagi bikin kartu, tidak perlu lagi cetak cetak berita acara, kita tidak perlu bikin daftar hadir. Itu semua akan menghemat, memotong waktu kita ketimbang dibandingkan dengan yang manual. Nah, seperti itu. Adapun kekurangannya, ini adalah kekurangan yang sebenarnya tidak bisa dihindari kalau memang mati lampu. Tapi kan ada solusi yang biasanya kita sudah terapkan, yaitu ada namanya genset. Genset ini yang membantu kita, apalagi kalau siswa atau pesertanya menggunakan handphone untuk ujian, itu tidak bermasalah. Yang membutuhkan listrik itu cuma akses poinnya saja, routernya saja yang melempar jaringan. Kalau kita gunakan servernya laptop, itu ada baterainya, itu juga tidak menghalangi sebenarnya mati lampu. Nah, gitu. Nah, itu jadi persoalan waktu sebenarnya seperti itu penjelasan saya. Adapun juga kalau mati lampu dan kemudian anak-anak masuk ujian kembali, maka jawaban anak-anak yang sudah seumpama dikerjakan itu tidak perlu diulangi lagi, tinggal dilanjutkan untuk soal-soal berikutnya. Jadi tidak ada yang dirugikan dari sistem ini dan akan terekam juga di server. Seperti itu. Iya, selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Musidawati, Pak Masum, boleh sekalian dijawab. Bagaimana cara mengatasi agar soal tidak bocor? Kalau persoalan soal bocor, sebenarnya tidak ada soal bocor, Bu. Di sistem aplikasi ini juga ada kelebihan. Jadi masalah anak-anak tiru meniru itu tidak ada. Anak-anak akan mandiri mengerjakan soal sendiri-sendiri. Karena di dalam sistem aplikasi ini soal itu teracak. Soal teracak dan choice-nya juga teracak. Jadi dari sekian banyak siswa itu mengerjakan soal, beruntung kalau ada yang sama. Jadi contohnya kalau kita pengen betul-betul tidak ada nyontek-menyontek, maka kita buat ban soal sebanyak 100.
soal itu yang kita buat sebanyak 100, itu nanti kita tampilkan seumpama 30, maka sistem daripada aplikasi ini akan mengacak dari 100 itu memunculkan secara teracak untuk setiap siswa. Jadi tidak ada siswa yang sama. Begitu juga dengan choice-nya, kalau kita kan ada pilihan untuk apakah soal ini diacak atau tidak. Ada pilihannya pada saat kita ingin mengupload. Begitu juga dengan choice-nya, pilihannya. Ada ada pilihan apakah choice diacak atau tidak. Nah, ketika itu diacak maka sangat minim untuk mendapatkan soal yang sama di antara beberapa siswa. Kecuali kalau ban soalnya cuma 30, kemudian kita tampilkan 30, ada kemungkinannya anak-anak yang berdekatan itu sama soalnya. Namun pasti berbeda juga choice-nya, tidak sama urutan choice-nya, pilihannya, seperti itu. Dan ada juga kelebihan daripada aplikasi ini, bukan cuma aplikasi, cuma soal pilihan ganda saja. Seperti yang ada di Google Form yang biasa kita pakai, itu cuma pilihan ganda saja, tidak bisa esai. Kalau aplikasi ini bisa juga dengan esai. Jadi esai itu ya dikerjakan, ditulis, dikerjakan secara dijelaskan oleh siswa. Seperti itu. Ya, terima Jadi kasih Pak masalah Masum. kebocoran, Bu, contek-menyontek tidak ada. Ya, bagaimana Ibu Musidawati? Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Maksud saya tadi itu, saya kira kalau hanya menggunakan untuk komputer, misalnya komputernya di sekolah misalnya terbatas, ada beberapa sesi misalnya dilaksanakan. Jadi kalau misalnya selesai satu sesi lalu kemudian bermasalah lampunya atau apa, maka otomatis bocor soal. Tapi kalau misalnya menggunakan HP ya, berarti dia tidak ada untuk bocornya karena dia bersamaan semua, karena hampir seluruhnya siswanya menggunakan kalau sekolah-sekolah. Kalau HP. Ya, alhamdulillah. Oh, Ya. ternyata bisa menggunakan HP. Ya. Ya, baik. Mungkin sampai sini saya dulu diskusi kita pada malam hari ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Jadi sebaiknya kami kembalikan ke Bapak dosen untuk meluruskan. Terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mendapatkan satu informasi yang luar biasa dari dua pemakalah memperkenalkan dua platform, baik dari sisi LMS maupun dari platform dalam bentuk bank data, bank soal. Ini menarik sekali dan saya kira apa yang disampaikan oleh kedua pemakalah tadi ini kita bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau yang disampaikan oleh Pak Maksum, saya juga baru kenal ya dengan aplikasi itu. Ya karena kita di perguruan tinggi terlalu simpel ya cara penilaian untuk mahasiswa, dan memang sudah menggunakan LMS tersendiri dan itu sangat menarik ya. Kalau yang disampaikan pemakalah pertama Pak Muhammad Amin, Google Classroom, memang dulu ketika tahun 2021
itu puncak COVID, itu di perguruan tinggi sudah diharuskan ya menggunakan satu bentuk aplikasi atau LMS yang bisa menyambungkan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau di Google Classroom itu ya kami aktif mulai tahun 2020 sampai 2021. Saya tadi buka kembali akun saya, ternyata masih ada. Punya Google Classroom dan ada sampai 19 kelas di dalam. 19 kelas ini terkait dengan mata kuliah dan rombel. Ya memang menarik dan saya tidak tahu lagi perkembangannya Google Classroom seperti apa, mungkin ada tambahan-tambahan fitur berangkat dari masukan-masukan dari para user atau netizen. Tapi waktu itu menarik sekali dalam kegiatan pembelajaran karena bisa menyimpan bahan ajar atau bisa menunjukkan bahan ajar dengan mencantumkan link. Itu yang kami praktikkan kemarin ya berdasarkan pengalaman. Dan tentu kelebihannya ya termasuk dengan apa yang ada sekarang seperti di Edlink ya dapat menyimpan data akademik ya, termasuk kegiatan pembelajaran, ada yang disebut dengan jurnal kegiatan pembelajaran, itu bisa kita membaca. Namun karena sifatnya mandiri, ya, kalau tadi dipersoalkan itu ya sifatnya mandiri, sehingga pimpinan tidak bisa mengontrol seperti apa kegiatan pembelajarannya setiap guru-guru di bawah naungan Satker itu sendiri. Tapi kalau misalnya di bawah naungan satu institusi ada seperti Edlink ya, seperti Edlink punya atau yang digunakan oleh Yayan sekarang itu ya karena di dalam Edlink itu ya ada akun yang disiapkan oleh setiap dosen, sehingga pimpinan sampai pada level kaprodi pun juga bisa mengontrol dosen-dosennya sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran, sudah berapa kali pertemuan. Ya. Misalnya sekarang ini kita didesak untuk mengontrol dosen-dosennya di penghujung semester, yang sampai ada dosen yang baru pertemuan kalau D1 ya, pertemuan ke-10 ya, itu akan diberikan peringatan. Ya, bahkan ada ruang untuk angket survei dari mahasiswa memberikan penilaian kepada dosennya terkait dengan kegiatan pembelajaran. Namun Google Classroom ini akan menjadi bagus ya. Tadi disampaikan kalau masuk melalui dengan websitenya misalnya pada sekolah tertentu. Tadi punya Pak Masung sekolahnya Mas Bede Tokoyo. Jadi itu secara institusi menaungi hal itu supaya punya kapasitas yang tinggi untuk bisa digunakan, dan tentu tingkat security-nya itu bisa secara kelembagaan untuk dipertanggungjawabkan. Dan ini yang lebih penting secara manajerial adalah bisa mengontrol guru-gurunya untuk kegiatan pembelajaran, termasuk bisa dimanfaatkan untuk bagaimana tindakan supervisi oleh para pengawas atau kepala sekolah di dalam mengevaluasi guru-gurunya. Namun demikian, saya tidak tahu sekarang ya, kalau kemarin belum ada fasilitas untuk video conference ya. Kalau di Google Classroom, bisa pembelajaran sinkronos, tapi melalui dengan chat live.
Ya malah chat light-nya saya lihat lebih kencang dibanding Adlink. Tapi kalau misalnya punya video conference itu tidak ada fasilitasnya di situ. Itu saya lihat apa namanya menjadi kekurangan, tapi saya tidak tahu perkembangannya sekarang. Mungkin sudah ada di situ yang bisa dimanfaatkan. Kemudian dalam konteks interaksi pembelajaran ya, saya belum menemukan untuk Google Classroom ini tentang interaksi secara personal antara guru atau dosen dengan mahasiswa. Jadi misalnya kalau Pak Muhammad Amin ada misalnya tugasnya yang kurang, tanpa diketahui oleh teman-temannya yang lain, saya bisa chat secara personal di Google Classroom. Tapi saya tidak tahu ya perkembangan sekarang, apakah sudah ada fasilitas itu. Dan itu juga kendala di Adlink, tidak ada interaksi secara personal. Apa yang disampaikan oleh mahasiswa atau dosen, itu langsung terbaca semua oleh yang lain. Jadi tentu ya kita ini kadang-kala ada pertimbangan-pertimbangan menjaga privasi setiap peserta didik agar tidak minder atau kecewa atau apa ya merasa dijatuhkan harga dirinya kalau nanti menjadi bahan bulian dari teman-teman. Jadi begitu juga dengan interaksi secara personal antara siswa dengan siswa. Itu juga kami dulu kesulitan itu ya. Sehingga harus menggunakan fasilitas WA yang media sosial untuk membantu hal itu. Jadi sehingga pada waktu itu ya memang rekomendasinya di kampus ya gunakan Google Classroom dengan beberapa tadi kelebihannya. Dan memang dibutuhkan kreativitas dan tentu kreativitas di sini ya tergantung dosen yang bersangkutan ya. Sejauh mana tingkat kepekaannya, tingkat keluangan waktu untuk mencoba mengeksplorasi apa yang menjadi kelebihan-kelebihan yang ada di Google Classroom itu sendiri. Dan rupanya kemarin hanya kebanyakan dosen-dosen muda yang bisa berkreasi. Misalnya kalau dosennya tidak bisa hadir secara live melalui chat live itu ya cukup dia memberikan misalnya video pembelajaran, dosen merekam dirinya menjelaskan satu tema lalu dia kirim ke Google Classroom dalam bentuk link. Jadi ini begitu juga dengan tugas-tugas mahasiswa ya. Cukup dia rekam dirinya, kemudian dia simpan di akun YouTube atau di Google Drive, kirim linknya, dan nanti teman-temannya atau dosen bisa membaca. Jadi itu salah satu bentuk kreativitas kemarin, ya termasuk penunjukan link referensi. Link referensi itu juga bisa dimasukkan sebagai sumber belajar tambahan bagi peserta didik. Ini sebuah LMS juga akan menjadi baik ketika bisa dipadukan dengan platform-platform pembelajaran yang berbasis digital. Jadi misalnya yang kemarin mungkin yang sudah dibahas itu ya ada misalnya pembelajaran yang menggunakan playbook atau modul dan seterusnya, ini juga sangat bagus ya ketika bisa menjadi apa istilahnya dalam bahasa aplikasi itu ada open search ya. Artinya terbuka untuk mengkoneksikan dengan platform digital yang lain. Jadi ini juga yang menjadi tuntutan sekarang ini, karena misalnya kalau bicara LMS,
LMS itu menjadi satu rumah, di dalamnya lengkap dengan fasilitas pembelajaran, tinggal dimasukkan perabot-perabotnya, seperti apa perabotnya itu, ya termasuk dengan platform pembelajaran digitalnya. Nah, begitu juga menarik ya ketika LMS Google Classroom ini bisa dikoneksikan dengan ini CBT ya, Bismart. Saya kira bagus sekali ya. Supaya misalnya nanti ketika Pak Masum mengolah data evaluasi, kemudian dengan serta-merta dapat terkonversi atau ditransmisikan masuk di data Google Classroom, dan itu satu kali kerja misalnya. Jadi tidak mesti misalnya harus download kemudian diinput lagi, download di CBT kemudian diinput lagi masuk atau diupload masuk di Google Classroom. Jadi teman-teman programmer terutama di perguruan tinggi, dia kecenderungannya itu mencari semacam aplikasi-aplikasi yang sifatnya open source itu ya. Jadi artinya ada vendor yang telah memasarkan punya produk, kemudian dilihat apakah ini sifatnya open source, nanti ada perangkat-perangkat yang sifatnya entitas sesuai dengan kebutuhan lokal itu sendiri. Nah, begitu juga dengan platform yang diperkenalkan tadi oleh Pak Masum tentang CBT ini, dan saya membacanya, ini bagian dari sistem informasi dalam konteks bank soal. Jadi bank soal yang dimanfaatkan untuk bagian dari kegiatan evaluasi itu sendiri. Dan tentu kita sebagai pengajar juga dituntut untuk lebih kreatif ya. Kreatif dalam arti dalam kegiatan evaluasi itu tidak selalu monoton. Tidak selalu monoton, ada dinamika model-model baru dalam bentuk evaluasi, dan andai kata itu bisa dikoneksikan di CBT ini, saya kira itu akan menjadi menarik ya. Jadi misalnya tadi siang ada mahasiswa pasca mempresentasikan salah satu assessment tools yang menjadi sampel yang digagas adalah Quizzes ya. Jadi Quizzes ini ya tentu punya model evaluasi yang agak dinamis itu ya, karena sifatnya menantang dan juga yang menggunakan dengan model-model soal misalnya multiple choice, ya, benar salah atau penjodohan dan seterusnya. Jadi kalau ini bisa dikoneksikan ke dalam platform CBT ini, saya kira menjadi menarik, tidak monoton ya. Setiap evaluasi begini modelnya yang dilakukan, mungkin ada variasi-variasi tertentu yang bisa membuat peserta didik itu semakin tertarik, ya, tertantang, dan juga memotivasi dirinya untuk lebih belajar dengan giat. Jadi itu ya, begitu banyak misalnya platform-platform digital yang berkembang sekarang di dalam konteks assessment tools ini ya. Ada Kahoot, ya, ada Quiz Creator, kemudian ada ProProx, lalu ada SurveyMonkey, dan seterusnya ya. Jadi tergantung di kita ini, misalnya masing-masing guru mau pilih yang mana, atau ada evaluasi tertentu yang menarik untuk mengambil satu platform assessment tools seperti apa itu. Jadi itu yang saya kira menjadi satu pertimbangan untuk pengembangan aplikasi ke depannya. Jadi saya melihat bahwa CBT itu akan menjadi rumah ya, atau menjadi gudang untuk bank soal, dan sekaligus dapat digunakan untuk melakukan evaluasi. Tapi alangkah bagusnya kalau ditambah lagi perabotnya masuk yang lebih bervariasi, supaya nanti bentuk-bentuk evaluasinya itu ada pilihan-pilihan
dan tinggal kita sebagai guru melihat kalau tema ini cocoknya saya menggunakan tools yang seperti ini, dan itu saya kira akan menghidupkan suasana pembelajaran. Jadi ya misalnya kalau kita menggunakan kuisis ya dengan ya tadi sampaikan itu ada siswa diharapkan berada di depan perangkat keras untuk menerima soal, dijawab dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kuisis ini kan ya seperti kuis itu ya langsung ditahu ini jawabannya salah dan seterusnya. Ini jawabannya benar dan langsung ditahu ini hasil akumulasi dari sesi evaluasi itu. Jadi itu saya kira sangat menarik. Jadi sekarang ini memang kecenderungannya bahwa para programmer, vendor-vendor ini berlomba-lomba untuk mengembangkan aplikasi baik dalam bentuk LMS maupun dalam bentuk bahan soal. Kalau di LMS ini luar biasa banyaknya sekarang ya. Yang terkenal itu ya ada Edmodo ya, ada model, ada Jamilo, Cover School itu yang rata-rata sudah pernah diteliti. Termasuk yang di kampus kita ini adalah Adlin yang sudah berapa mahasiswa yang saya bimbing, D1 itu sudah meneliti tentang Adlin, bahkan ya tahun lalu saya sudah meneliti Adlin, dan itu sehingga ditemukan kelemahan-kelemahannya. Dan kelemahan inilah yang menjadi rekomendasi untuk diperbaiki sistem itu. Termasuk tadi interaksi pembelajaran itu sendiri. Kalau di Adlin itu ya sudah punya fasilitas untuk video conference-nya, itu kegiatan pembelajaran sinkronosnya, sehingga ini ditambah menjadi LMS yang sedikit lebih maju dibandingkan dengan LMS yang lain yang belum punya aplikasi video conference-nya. Dan pada prinsipnya bahwa tentu kita selalu mengacu kepada pembelajaran PAI. Ya. Jadi secara substantif tentu nilai-nilai yang kita perjuangkan, pertahankan ya. Di dalam PAI itu kan tetap konstan. Dalam arti nilainya tetap sama dan ada, sedangkan caranya di dalam menyampaikan, mentransmisikan nilai-nilai itulah yang beragam dan mengalami perubahan. Yang sampai yang menjadi kekhawatiran kita menemukan cara baru di dalam mentransmisikan, justru nilai yang kita ingin transmisikan juga mengalami perubahan. Itu yang kita hindari, dan tentu kita sebagai orang PAI di dalam belajar tentang berbagai macam platform digital ini, tentu yang menjadi perhatian utama kita adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam ini tetap terjaga dengan baik, dan kira-kira cara mentransmisikan dengan menggunakan platform digital ini tidak mengalami perubahan atau pergeseran. Jadi ini saya kira menjadi tugas kita bersama untuk selalu berkreasi, berinovasi agar ya tetap nilai-nilai yang kita ajarkan dapat diterima secara utuh oleh peserta didik sebagaimana yang menjadi ekspektasi baik secara institusional, sekolah itu sendiri maupun secara personal guru itu sendiri. Jadi saya sangat mengapresiasi dari ikhtiar teman-teman di dalam mendiskusikan berbagai macam platform digital dalam kaitannya dengan desain dan produksi media pembelajaran PAI. Saya kira itu yang menjadi catatan tambahan dari saya, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu yang cukup luas dan dalam dari kedua pemakalan kita, dan saya kira kita patut berikan apresiasi dengan aplaus untuk kedua pemakalan kita malam ini. Kira seperti itu. Bapak Ibu, apa masih ada makalah
yang belum dipresentasikan? Sudah ada nih Pak, habis nih, terakhir nih. Oh ya, ya kalau sudah habis, yang menjadi pengganti UAS kita adalah makalah Bapak Ibu itu dikonversi menjadi artikel jurnal. Jadi artikel jurnal, dan saya akan rekomendasikan ke jurnal PAI. Nanti saya kirim linknya di WA Group, dan itu kita akan ikuti template-nya, baru kita submit. Persoalan diterima atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting hasil karyanya ini dapat dipublish dan dibaca oleh orang lain. Bukan cuma kita di forum ini yang membacanya. Insya Allah paling tidak editor yang membaca, dan termasuk saya akan membacanya sebagai chief editor di jurnal yang saya rekomendasikan itu. Dan kalau diterima, alhamdulillah kita follow up. Kalau diterima oleh tim, karena kalau dilihat ini menarik untuk dikembangkan, saya kira ini patut untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillah kalau karya kita dibaca oleh orang lain dan diapresiasi, diterima untuk ditindaklanjuti dalam kerangka untuk dipublikasikan, sehingga seluruh pembaca di level nasional itu bisa membukanya. Bahkan ya kalau jurnal, meskipun jurnal yang saya rekomendasikan ini namanya Al-Islah, meskipun masih Sinta 5 ya, sementara kita tunggu, mudah-mudahan dapat nilai Sinta 3, dan pembacanya itu ya sudah banyak sekali untuk tingkat Asia Tenggara. Ya, karena masih sifatnya menggunakan bahasa Indonesia, belum menggunakan bahasa PBB. Dan juga sebagai pembelajaran nantinya, karena syarat akhir dari mahasiswa itu untuk penyelesaian studinya adalah mensubmit tesisnya pada jurnal bersintah minimal 4 ya. Kalau sekarang masih ada kelonggaran, tapi mungkin saja kalau di masa kalian, Bapak Ibu, sudah berlaku aturan yang sudah segera ditetapkan itu, dan ini minimal Sinta 4. Dan segera tugas ini akan membantu untuk membiasakan diri, mencari tahu cara untuk mempublish artikel kita pada jurnal online. Insya Allah Pak. Tapi Pak, mau bertanya, ini kan makalahnya per kelompok, jadi itu jurnalnya dibuat per kelompok juga Pak? Iya, jadi sebuah karya yang baik itu kalau dikerja secara berkelompok. Nah, berarti misalnya dalam satu kelompok 3 orang, berarti satu jurnal ini ditulis oleh 3 orang dan diupload masing-masing Pak? Ya, 3 orang disertai dengan emailnya dan asal lembaganya, misalnya mahasiswa pasca sarjana Yayan Peripan. Itu biasanya diminta di situ. Kalau misalnya nanti disubmit nih Pak, disubmit masing-masing nih. Iya, ya mungkin dari 3 orang itu ada yang 1 orang bertugas untuk membuat akun di jurnal Al-Islah, kemudian mengambil download template-nya, kemudian ada yang bagian menyesuaikan template dengan makalahnya. Setelah itu ada yang buat akun itu juga yang mengupload ya sesungguhnya. Oh, iya berarti 1 orang yang mengupload Pak, maksudnya kerja kelompok saja. Iya, jangan 3-tiganya yang membuat akun dan sama-sama mengupload, nanti bingung editornya. Berarti 1 orang saja Pak Di? Iya. Iya Pak. Hasil submitnya saya kira di screenshot, kemudian dikirim di WA Group ya, bersama dengan artikel yang tersubmit gitu. Oh iya. Iya Pak, boleh kita kirim linknya di grup, di WA Group. Iya. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan.
Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pengampu mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran PAI mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dan kontribusinya selama ini, berbagi ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Insya Allah ikhtiar kita ini di samping sebagai jihad dalam mencari ilmu dan juga sebagai amal jariah untuk keilmuan kita ke depan, dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya menyampaikan permohonan maaf ada hal yang kurang berkenan, apalagi mengambil jatah malamnya. Ini karena situasi dan kondisi kadang di luar dugaan dan di luar kendali, sehingga dengan kearifan meminta waktunya untuk malam hari demi untuk mengejar ketertinggalan dan mengejar deadline perkuliahan kita. Kira demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.